kalian untuk membuat permainannya itu berkaitan dengan bangun dasar? Bisa nanti disediakan anunya dulu apa batang untuk membuat bangun datar itu bilah atau apa itu disuruh menyatukan. Iya, menyatukan itu, tapi kita bikin gambarnya terlebih dulu, nanti tinggal menempelkan ke anunya. Dari permainannya berarti itu kan dalam apa ngarannya aktivitas dalam kelompok ya Pak? Kooperatif Pak. Kooperatif. Iya. Oh iya. Kalau Igurit kan mencari-cari itu loh Pak. Iya, ini sudah kelihatan cuma hanya ingin membuktikan. Okay. Jadi bersama-sama teman yang dipraktek ini tadi Pak. Iya betul. Berarti lebih condong ke kooperatif ya. Fire set. Jadi anak diminta untuk berpikir, kemudian baru menyebarkan ke teman-temannya dengan cara membaca teks tadi, ya kan? Seperti itu. Nah, kan apa-apa aja yang sudah kita diskusikan pada hari ini di dalam sintak tersebut, di mana pian hendak mandak yang bagian kerja kelompok, di mana pian hendak mandak yang untuk membaca teks yang sesuai dengan mengaitkan dengan integrasikan dengan apa rapat pendidikan tadi. Nah, jadi poin-poinnya itu ini bagian ini masuk ke sini, bapak bagian anak membaca masuk sini gitu loh Pak. Praktek masuk ini gitu. Kelompok dan perorangan. Nah, jadi misalnya untuk yang kelompok itu contohnya seperti apa Pak? Kalau yang kelompok itu misalnya tarik menarik, kemudian itu bermain tali kan bisa itu pakai menggunakan skipping tuh. Nah, itu kan bisa itu individu ya? Individu. Bisa. Nah, kemudian di situ masalah tarik menarik dan mendorong kan di situ ada dua versi lagi, ada benda mati dan benda hidup. Oh iya. Kalau diambil dari benda mati misalnya kan mendorong dinding. Nah, kan itu. Kemudian kalau benda hidup kan mendorong sesama satu. Iya. Nah, saling berkekuatan. Iya. Nah, yang paling pas lawan pembelajaran materi Kian di situ A14 ya, berarti menginterpretasikan dan memahami isi dari teks. Nah, skipping kayak apa caranya yang benar, tekniknya seperti apa, kecepatannya seperti apa. Nah, di situ Pian buat sebuah cerita. Misalnya pun Hadoga Pian buat di situ di dalam kegiatan pembelajaran sebelum prakteknya itu adalah teks bacaan yang akan kita sebar kepada siswa. Hebat. Padahal kita melakukan praktek pengajaran itu berdasarkan teori. Iya. Dibaca dari teori dulu, kemudian mencoba. Kemudian di situ ada dua kategori lagi kan, ada sempurna belum sempurna. Kalau sempurna kan itu tanpa dipandu lagi. Ibu, kira-kira metode pembelajarannya seperti apa kira-kira? Kalau menurut Ulun nanti metodenya menggunakan kayak model pembelajaran picture in picture mungkin Pak. Picture and picture. Banyak menampilkan, kalau kelas 1 kan biasanya kalau ditampilkan sebuah gambar mereka akan pasti langsung tahu itu. Jadi penuh dengan kegiatan kayak gambar bebek misalnya, kayak bola, meja, kursi, itu langsung tampilkan. Kalau misalnya ada sebuah benda yang ada langsung di dalam kelas, itu lebih mudah lagi. Kalau menurut Ulun terkait ini ya Bu, geometri ya. menurut Ulun bisa sekali dengan kelompok, karena dengan kelompok kan mereka mungkin akan lebih berteman, lebih akrab sama teman yang samping-sampingnya, mungkin yang asalnya ada yang takut tadi, mungkin yang agak gak bisa, ini bisa, mungkin yang kayak contohnya ini apa, salah satu siswa Ulun ada yang kurang, yang lambat lah, anggap dikatakan lambat, lalu yang sampingnya ini agak tua mungkin umurnya, dia selalu memberi saran, itu bisa Pak, kayak ini. Nah, jadi bisa Ulun minta bantuan langsung Pak, langsung dengan siswanya tadi. Pintar banget, kamu bisa membantu temannya. Nah, itu. Jadi menurut Ulun itu bagus sekali kalau misalnya diajak kelompok juga walaupun kelas 1 itu melatih. Bisa ya. Bisa dengan kelompok 1 apa aja yang dilakukan rincikan. Kelompok 2 apa saja yang dilakukan, kelompok 3 apa saja. Jelaskan langsung kelompok 1 ini video misalnya tadi.
Kalau di kelompok 3 tadi menyaksikan benda langsung dengan itu adalah membuat asesmen diagnostik. Nah, jadi kita tahu, oh ini yang pasif, ini yang aktif, ini yang suka diajak nyanyi, ini yang suka diajak nonton video. Kita sudah langsung mengarahkan ke situ. Itu tujuannya. Berkembang bisa atau enggaknya Ya, setelah itu baru di rolling. Gitu aja. Jadi tuangkan di dalam modul ajar tadi, Bu. Nah, itu caranya tuh. Semoga apa yang lu sampaikan bisa bermanfaat. Gasan ibu, gasan anak-anak didik ibu di kelas juga sama dan modul ajar ya. Jadi materinya apa tuh? Materinya Asmaul Husna. Materi yang luar biasa ini. Iya, jadi bisa Pian ceritakan rancangan kegiatan pembelajaran yang rencana mau Pian lakukan di kelas 4 untuk materi Asmaul Husna ini. Jadi di sini kan kita membahas masalah Asmaul Husna. Kalau umumnya kan Asmaul Husna ini ada 99. Tapi di sini yang kita pelajari atau materi yang akan kita sampaikan hanya ada 5. 5 ya. Iya. Empat Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Jadi 5 materi ini. Rencananya mau dibikin kelompok. Dari kelas 4 kita bagi kelompok menjadi 5. Jadi satu kelompok satu materi. Satu nama ya. Satu Asmaul Husna. Yang kelompok 1, kelompok misalnya Al-Aziz. Kelompok 1, kelompok 2-nya misalnya Al-Quddus, kelompok 3-nya Al-Mu'min, kelompok 4-nya As-Salam. Nah, kelompok yang 5 misalnya Al-Malik. Ya, itu karena kita bikin kelompok. Inggi, karena Pian tadi membicarakan tentang berkelompok tadi tuh. Jadi bisa ulun sarankan di situ. Terserah Pian mau pilihnya yang mana tadi itu jigsaw, Thinkfire atau number head. Boleh seperti itu. Betul. Jadi kalau kita memilih yang ini, lalu kita membuat ini kan misalnya yang ini yang L3 inilah. L3 ini. Lalu kita membuat EGP-nya sesuai ini. Sesuai dengan ini, boleh. Jadi harus sesuai dengan rapat pendidikan ini. Mengevaluasi dan merefleksikan isi teks tadi. Nah, misalnya kayak apa Lula yang memberikan contoh. Kan tadi mau memberikan sebuah pembelajaran tentang Asmaul Husna, 5 macam Asmaul Husna. Pian buat teks bacaan di situ tentang arti dari Asmaul Husna tadi. Nah, selembar teks bacaan ini sudah Pian bisi. Jadi Pian bagikan dalam kelompok yang Pian tunjuk. Untuk membaca teks ini. Ini bisa diperpanjang lagi gue karena Pian tambahi lagi nih. Al-Malik adalah salah satu dari 99 nama Allah yang dikenal sebagai Asmaul Husna, yang berarti yang maha merajai atau raja dari segala raja. Lebih fokus kepada pertanyaan-pertanyaan gue, pertanyaan-pertanyaan pemantik yang Pian sajikan setelah membaca. Pian sajikan pertanyaan pemantik. Nah, kayak itu pertanyaan pemantiknya ya sesuai dengan teks bacaan yang Pian sajikan ini tadi. Nah, sesuai di sini jadi anak-anak nanti menjawab sesuai dengan teks bacaan yang ada di sini. Akhirnya apa? Dia dapat mengevaluasi pembelajaran yang Pian sajikan sehingga karena Pian sudah dapat mengevaluasi dan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang Pian sajikan dari teks bacaan ini, kemudian Pian minta menyebutkan kembali, berarti dia sudah merefleksikannya. Nah, itu caranya untuk keterkaitan antara raport pendidikan dengan kegiatan pembelajaran Pian berarti. Kayak main drama itu Bang. Artinya itu kan apa, lalu kita misalnya kita menganukan contohnya itu dengan anak. Ini berbuat baik atau pada baik gitu. Bisa betul. Pencerminan nilai yang ditampilkan karena ini berpraktek memperagakan bagaimana pencerminan nilai dari arti dari Al-Quran tadi. Gitu. Artinya disuruh menulis aja kan. Berarti kaligrafinya dari satu kelompok. Semua kelompok kan mulanya atau satu aja? Satu kelompok aja lah. Satu aja. Kan harus berbeda. Video lah. Ini kalau menurut ulun kita Pian ambil di sini 6. Jadi 3 konten Pian hasilkan. 2 buting kaligrafi, 2 buting video, 2 buting yang drama tadi. Oh iya, berarti kita tambah 1 lagi. Dan itu berjalan dalam 1 kali pembelajaran Pian. Jadi masing-masingnya tuh anak-anak jadi bisa aja ditambah, kalau di buku kan ada 5 aja. Tambah apa? Tambah 1. Ini tambah 1 lagi. Kenapa yang paling sesuai? Jadi 2 satu video, 1 kaligrafi, 1 yang pencerminan tadi. Atau Pian anak 3 aja di sini. Boleh juga.
Oh iya, kita nama Allah asal. Jadi rasa boleh sesuaikan dengan yang diskusi kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan kita sama-sama mendapatkan manfaat dan keberkahan dari segala sesuatu yang kita lakukan di kelas kita masing-masing. Oke. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah berkenan berdiskusi dengan kami. Ayo kita mulai untuk diskusi praobservasi penilaian kinerja PMN pada hari ini. Jadi yang Pian ingin rencanakan dalam modul ajar itu seperti apa, Pak Anggit? Yang rencana ulun, yang ingin ulun ajarkan nanti itu tentang pembagian matematika ya mata pelajarannya ya. Menurut Pak Anggit, setelah Pak Anggit, ini materi geometri ini di kelas 4 apa aja yuk kira-kira? Sepengetahuan ulun nih, di kelas 4 itu ada 2 sebetulnya materi tentang bangun ruang atau geometri ini. Di semester 1 ada dan juga di semester 2 ada. Oh, dua-duanya ada ya Pak Git ya. Ingin kita sesuaikan dengan rapat pendidikan kita. Yang jelas ini berbeda-beda sudah otomatis dari segi konten dan produk juga nanti hasilnya juga berbeda-beda. Otomatis sudah jelas sekali terlihat diferensiasinya dalam kegiatan ini. Nyaman, jadi bagaimana ulun hendak mendengar rancangan Pian kalau di dalam modul ajar yang rencana nanti akan diubah itu metode atau modul pembelajarannya yang Pian masukkan apa ya Pian? Sama dengan yang ulun sudah bikin ini Pak lah. Jadi metodenya itu menggunakan metode jigsaw. Metode jigsaw ini termasuk pembelajaran kooperatif. Yaitu membentuk siswa dengan kelompok. Nah, sedangkan kalau jigsaw ini yang ulun ketahui, kalau salah mungkin bisa diperbaiki. Kalau metode jigsaw ini lebih menekankan ke kelompok ahli Pak lah. Ada kelompok ahlinya, di setiap kelompok itu ada kelompok ahli yang kemudian nanti itu akan pergi ke kelompok-kelompok lain itu untuk menyebarkan informasi yang mereka miliki. Nah, kelompok ahli itu mungkin di setiap kelompok itu ada yang lebih memahami tentang materi ini Pak. Nah, yang lebih memahami materi ini nanti akan pergi ke kelompok lain untuk menjelaskan, karena kelompok lain tidak ada materi ini Pak. Kelompok lain materinya berbeda, jadi kelompok lain dapat materi dari kelompok lain juga. Nanti keliling sampai seluruh kelompok tuh sama-sama dapat seluruh materinya. Berarti kan perwakilan dari kelompok masing-masing kelompok. Misalnya kelompok 1 ahlinya siapa, kelompok 2 ahlinya siapa, sampai kelompok 4 ahlinya siapa. Kemudian dialah yang diutus sebagai penyebar atau pendiseminasikan materi dari tugas kelompok masing-masing. Seperti itu Pak ya. Oke, bagus. Pian yang menyenangkan kepada siswa. Nah, menurut Pian yang paling pas atau paling cocok dimasukkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan yang terkait dengan bangun datar tadi apa ya kira-kira Pak? Rencana Pian. Mainan yaitu bagi dan temukan. Oh, bagi dan temukan ya. Yang dibagi itu Pak mungkin bisa berupa kartu. Nah, kartu yang ada misalkan bentuk dari tadi persegi seperti itu. Nah, yang terus kelompok lain itu menemukan nanti mencari jawaban. Bukan jawaban, kayak kecocokan dari kartu ini dengan kartu ini yang mana gitu. Itu berarti ada game kartu, semacam game kartu ya, seperti itu ya. Bagus, karena dirasa sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi nanti untuk perkembangan supaya observasi penilaian kinerja Pian itu nanti akan jauh lebih bagus lagi, meningkat. Yang utamanya tujuannya adalah berpihak kepada murid. Kita sebagai guru pembelajar, pemimpin pembelajaran di kelas yang merdeka. Seperti itu ya, Pak Git ya. Demikian. Terima kasih sudah bersedia untuk berdiskusi dengan ulun di sini.